Assalamualaikum, kembali lagi di channel aku teman-teman, bersama aku Eka. Kali ini aku mau sharing informasi yang penting banget karena apa? Hal ini dapat menggugurkan seleksi CPNS tahun 2019. Dan bagaimana penyelesaiannya, teman-teman bisa lihat video ini hingga akhir ya teman-teman. Jangan sampai perjuangan teman-teman gagal karena hal ini ya. Udah capek-capek sampai tes SKB, penentuan kelulusan harus gagal. Sayang banget ya. Jangan lupa share, like, and subscribe dan klik notifikasi yang semua teman-teman untuk dapat pembaruan notifikasi video terbaru dari aku. Kita simak video berikut ini untuk lengkapnya. Ya teman-teman, ini adalah siaran pers yang dilakukan oleh BKN ya terkait dengan peserta lulus seleksi CPNS terlibat parpol otomatis gugur. Nah ini akan saya sampaikan, nanti sejalan dengan itu kita akan bahas seperti apa yang harus teman-teman lakukan terkait dengan ini. BKN selaku Ketua Pelaksana Panitia Seleksi Nasional menjadwalkan beberapa tahapan ya dalam kelulusan CPNS formasi tahun 2019. Dari mulai pengolahan nilai SKD dan SKB yang dimulai pada 8 Oktober hingga 18 Oktober. Nah, kemudian dilakukan juga rekonsiliasi integrasi hasil SKD dan SKB pada 19 hingga 23 Oktober dengan seluruh instansi pusat dan daerah. Kemudian dijadwalkan pengumumannya adalah tanggal 30 Oktober. Kemudian dalam pemberkasan dan usulan penetapan nomor induk pegawai atau NIP pada tanggal 1 hingga 30 November 2020 dan terhitung mulai TMT CPNS 2019 direncanakan ditetapkan per 1 Desember 2020. Nah, peserta yang dinyatakan lulus pada saat pengumuman hasil akhir pada tanggal 30 Oktober itu tidak serta-merta dapat diangkat menjadi CPNS ya teman-teman, digarisbawahi. Jadi tidak selamanya lulus atau menjadi CPNS. Ada sejumlah verifikasi peserta yang dilakukan dari keabsahan dokumen pendidikan, kesehatan, keterangan tidak pernah diberhentikan sebagai CPNS atau anggota TNI Polri dan tidak terlibat dalam politik praktis atau menjadi anggota atau bagian dari partai politik atau parpol. Nah ini dia nih ya teman-teman, peserta yang terbukti memiliki keterlibatan dalam parpol dan politik praktis dapat digugurkan kelulusannya. Sejumlah ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan BKN Nomor 14 Tahun 2018 tentang petunjuk pengadaan PNS. Jadi teman-teman yang memang saat ini masih dalam anggota atau namanya masih tercantum sebaiknya segera dilakukan atau sebisa mungkin dihapus karena ketika diketahui maka otomatis akan digugurkan dalam seleksi CPNS. Sayang banget kan teman-teman perjuangannya. Nah hal itu perlu diperhatikan. Nah memang berbeda dengan tahun sebelumnya karena pada seleksi tahun ini BKN akan memproses penetapan NIP CPNS secara digital melalui aplikasi Doku Digital. Nah, selain itu, BKN juga membuka peluang penyampaian sanggahan atau pengumuman hasil seleksi CPNS selama 3 hari terhitung sejak pengumuman hasil seleksi diterbitkan. Artinya, jika ada pengaduan atau hasil peserta yang tidak sesuai dapat disampaikan oleh peserta melalui masing-masing instansi. Nah, lebih lanjut dapat disanggah adalah hal-hal yang dapat berdampak pada hasil seleksi perubahan hasil seleksi. Nah, sanggahan ditujukan kepada instansi yang dilamar dan disampaikan melalui fitur yang tersedia pada website SSC ASN. Jadi teman-teman nanti bisa sampaikan melalui website SSC ASN teman-teman ya, kan udah punya akunnya masing-masing. Nah, selanjutnya jika dari hasil seleksi terdapat formasi kosong, maka pengisian formasi kosong untuk instansi pusat dan daerah itu dapat diisi oleh peserta yang melamar pada jenis formasi lain dengan jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit penempatan atau lokasi formasi yang sama, memenuhi nilai ambang batang
ambang batas atau passing grade SKD formasi umum dan berperingkat terbaik gitu ya teman-teman, penjelasan untuk pengisian formasi kosongnya. Nah, khusus untuk instansi daerah, apabila formasi masih tidak dapat dipenuhi, maka dapat diisi dari peserta yang melamar pada jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama dari unit penempatan atau lokasi formasi yang berbeda, serta memenuhi nilai ambang batas atau passing grade SKD formasi umum dan berperingkat terbaik. Nah, memang jika terjadi nilai yang sama, kelulusan itu ditentukan berdasarkan peraturan Menteri Pan-RB nomor 23 tahun 2019. Jadi pengisian formasinya tidak dapat diintervensi karena dilakukan by sistem terintegrasi dan proses secara digital. Jelas teman-teman penjelasannya dari BKN ya. Jadi semuanya itu by sistem, tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun ya. Jadi teman-teman saya tekankan kembali yang mungkin namanya masih tercantum dalam anggota parpol atau masih ada atau pernah terlibat. Nah, sebaiknya segera dikomunikasikan dengan parpolnya masing-masing atau bisa dihapus namanya. Karena jika ketahuan akan auto gugur seleksi CPNS 2019. Sayang banget teman-teman. Begitu mungkin share dari saya teman-teman. Selamat berjuang dan semoga bermanfaat ya video kali ini. Nah, gimana teman-teman? Udah dapat penjelasan berita lengkapnya ya. Kali ini teman-teman harus hati-hati dan cek banget apakah teman-teman masuk dalam kategori tersebut atau tidak. Karena apa? Auto gagal dalam seleksi CPNS 2019. Sayang banget teman-teman gitu ya. Selamat berjuang dan saya doakan semoga di tanggal 30 nanti ada berita baik buat teman-teman. Lihat video saya yang lainnya tentang pemberkasan CPNS dan informasi terbaru terkait pemberkasan digital ya di video saya yang lainnya. Dan jangan lupa like, share, and subscribe video saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya. Dadah.